Saudara-saudara, kita akan bahas lagi satu tema, yakni Zakheus. Mengapa pemungut cukai dianggap pendosa? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil minggu ini diambil dari Lukas bab 19 ayat 1-10, mengisahkan tentang Zakheus, seorang pemungut cukai yang ingin melihat Yesus. Beberapa poin penting yang saya petik dari perikop tersebut adalah antara lain pertama, ketika Yesus masih hidup dan berkarya 2000 tahun yang lalu, kondisi bangsa Yahudi sedang terpuruk dan buruk. Situasi sosial, ekonomi, dan politik mereka kacau balau. Kemiskinan dan penderitaan menjadi merajalela. Mengapa? Karena mereka sedang dijajah oleh Romawi, kekaisaran terbesar di dunia kala itu. Rakyat harus membayar pajak dan cukai kepada kaisar yang notabene menjajah bangsa mereka. Siapa yang bertugas menarik pajak dan biaya dan cukai itu? Ya, para pemungut cukai. Salah satunya adalah Zakheus. Dia orang Yahudi, menarik pajak dan cukai kepada orang Yahudi untuk disetorkan kepada orang yang menjajah orang Yahudi, bangsanya sendiri. Biar sebel. Gimana enggak benci? Dia jadi anteknya orang Romawi. Kalau tempat kita ya kalau di tempat kita ya jadi anteknya Belanda. Begitulah kira-kira. Itulah sebabnya mengapa para pemungut cukai dibenci dan dianggap sebagai pendosa publik. Sudah tahu itu salah, tetapi tetap dilakukan. Yang penting bisa kaya. Apalagi dia seorang kepala bea dan cukai, kaya raya. Ironisnya, masyarakat sangat miskin. Mau makan saja susah, sementara dia hidup dalam kemewahan dan foya-foya hasil mengut cukai. Pendosa publik, itulah sebutan yang pas. Kalau sebagai orang kaya, kedua, sebagai orang kaya, Zakheus tidak bermaksud mengikuti atau mengimani Yesus, tetapi hanya sekedar ingin melihat Yesus. Mungkin hanya penasaran saja. Samalah seperti ketika Pak Jokowi atau Pak Ganjar lewat. Pasti banyak orang penasaran dan ingin melihat. Kalau bernasib baik, ya bisa bersalam atau selfie. Zakheus juga seperti itu, hanya sekedar ingin melihat. Maka betapa kaget dan berbahagianya Zakheus ketika Yesus berkata bahwa ia mau bertemu ke rumahnya. Datang ke rumah orang yang tidak disukai dan dianggap sebagai pendosa. Ini luar biasa. Perhatikan baik-baik. Disinilah letak nilai perjanjian baru itu. Suatu pola pikir baru, sikap yang baru, dan cara pandang yang baru. Orang-orang yang selama ini dianggap salah dan berdosa justru disapa dan didekati. Dan sapaan penuh kasih itulah yang pada akhirnya mengubah segalanya. Mengubah hidup Zakheus 180 derajat. Jalan menuju pertobatan terbuka lebar. Dan pertobatan itu menghasilkan keselamatan. Sekali lagi, inilah letak perjanjian baru yang diwartakan oleh Yesus, yang berbeda dengan perjanjian lama. Seorang pendosa bukan dibenci, tetapi didekati. Jadi, kalau ada yang tanya, apa perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru? Jawab saja dengan kisah Zakheus ini. Ketiga, pertobatan seorang menghasilkan keselamatan. Ini rumus baku dalam perjanjian baru. Siapa mau bertobat, ia akan selamat. Zakheus pun sama. Kedatangan dan sapaan kasih Yesus langsung membuatnya bertobat. Bertobat dari apa? Dari tindakan dosanya memungut cukai, sehingga bisa menjadi kaya raya
dan hidup mewah, sementara rakyat sengsara. Bentuk tobatnya mengembalikan uang kepada rakyatnya 4 kali lipat. Hebat. Bayangkan seandainya semua koruptor dan orang-orang kaya melakukan hal yang sama seperti Zacchaeus. Tidak akan ada lagi orang miskin di sana. Dan itulah keselamatan. Sekali lagi, option for the poor. Pilihan mendahulukan orang miskin menjadi jalan menuju keselamatan. Tuhan memberkati. Amin.